Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya, Ko David. Eh, kita sudah melihat pertandingan antara MCT melawan Chelsea. Nah, pertandingan MCT melawan Chelsea ini sangat luar biasa, terutama untuk Chelsea ya. Chelsea berhasil menari-nari di lapangannya MCT dengan menciptakan banyak sekali peluang. Nah, banyak sekali peluang untuk Sterling aja beberapa kali nge-shoot itu diblok oleh kiper terus ke atas. Nah, cuma sayangnya memang permainan Chelsea ini bagus untuk kali ini tapi tidak mempunyai striker-striker yang haus gol. Eh, yang bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang di kotak penalti seperti Haaland seperti itu. Nah, kalau memang pertandingan ini kalau saya lihat semestinya Chelsea bisa menang 1-3 atau 1-4 kalau eh, tembakan-tembakan dari strikernya ini bisa tepat sasaran atau lebih baik gitu loh. Nah, untuk itu untuk MCT memang dia mempunyai pemain-pemain yang mental juara seperti Rodri. Nah, untuk Haaland juga penampilannya nggak terlalu bagus karena banyak peluang yang tidak bisa diciptakan menjadi gol. Setelah pertandingan ini saya melihat bahwa MCT ini masih tetap berpeluang untuk menjuarai Liga Inggris. Kalau untuk Chelsea, saya pikir untuk tahun ini hanya segitu aja, mungkin di atas 10 besar aja sih, tidak mungkin masuk ke 5 besar karena permainannya tidak konsisten seperti itu. Nah, kalau untuk pertandingan MU melawan Luton Town ya di kandang Luton ya, memang dikenal Luton ini kalau di kandang susah dikalahin karena faktor lapangan yang sangat kecil, terus fanatisnya penonton dan kengototannya para pemain Luton ini memang sangat sulit dikalahkan oleh tim-tim manapun. Tetapi untuk awal-awal pertandingan MU ini bisa mencuri 2 gol. Nah, setelah 2 gol tercipta, MU sepertinya lebih kendor. Permainannya lebih kendor, terutama Casemiro yang mainnya tidak 100% bagus. Maino juga sama. Nah, yang tampil lebih bagus hanya Garnacho lumayan bagus, terus Højlund oke. Terus untuk Radford agak kurang kalau menurut saya permainannya pada malam ini. Terus untuk backnya juga seperti apa Luke Shaw main juga kurang bagus. Nah, yang bagus tuh hanya beberapa lah pemain MU yang bagus. Jadi kalau untuk skor 1-2 untuk MU saya pikir itu sangat sangat wajar lah seperti itu karena untuk setelah MU mencetak 2 gol bahkan MU jarang sekali melakukan serangan. Nah, serangannya itu sering lepas. Jadi tidak sampai kotak penalti sudah lepas gitu. Jadi lebih dikuasai oleh Luton Town seperti itu. Tapi saya tetap optimis bahwa MU akan tetap masuk ke finish di 4 besar. Akan finish di 4 besar. Nah, ini pertandingan Luton Town sama MU menurut saya sebagai pecinta bola. Terus kalau untuk pertandingan saya melihat Arsenal. Nah, Arsenal ini membuka lagi peluang untuk bersaing memperebutkan juara Liga Inggris. Ya, bersaing lagi. Memang dia tidak mempunyai striker yang bagus, tapi permainan dari gelandang-gelandangnya itu seperti Trossard, seperti Hafat, terus seperti
eh, banyaklah. Semua permainannya Arsenal ini eh, kekuatannya di tengah. Untuk pemain tengahnya itu banyak sekali yang bisa mencetak gol dari segala sisi. Nah, makanya di situ Arsenal bisa menang 5-0 dan membuka peluang lagi untuk bersaing memperebutkan Liga Inggris beserta Liverpool sama MCT. Nah, kalau ditanya peluang siapa yang lebih besar untuk merebut Liga Inggris, kalau saya tetap yakin MCT lebih besar karena dengan mental juaranya yang kuat, eh, dia juga kepengen mempertahankan juara Liga Inggrisnya. Nah, saya pikir eh, jauh lebih besar peluang MCT dibanding Arsenal atau Liverpool. Sedangkan Liverpool itu kan permainannya kadang bagus, kadang enggak. Memang pengaruhnya tuh untuk pelatih juga. Klopp ini sangat bagus. Nah, kalau dibanding Arteta, Arteta tuh masih satu dua tingkat di bawahnya Klopp lah ya. Nah, Klopp karena pelatih dunia itu yang paling bagus adalah Klopp sama eh, pelatihnya si MCT ya, si Pep. Nah, kalau untuk Pep ini memang dia sangat cerdik untuk membuat MCT itu bisa rotasi pemain. Nah, coba kalau kita lihat permainannya MCT itu siapapun yang diturunkan semuanya hampir sama. Nah, yang lebih unggul hanya satu dua orang seperti Haaland, seperti eh, Kevin De Bruyne. Nah, untuk lainnya sama seperti Bob juga bisa gantikan posisi yang lainnya juga gitu loh. Nah, kalau menurut saya sih MCT jauh lebih besar untuk meraih peluang juara Liga Inggris. Nah, saya pikir sih kalau untuk pertandingan antara SU melawan Brighton, nah emang kelihatan beda kelas ya. Untuk SU-nya jauh di bawah Brighton, apalagi SU kena kartu merah, wah itu udah kelihatan langsung disikat habis itu. Disikat habis. Kalau untuk Aston memang Aston jauh lebih bagus, bisa menang 2-0. Nah, tapi Aston ini kan tim kecil yang mainnya tidak terlalu konsisten. Saya pikir Aston akan terlempar dari empat besar. eh, MU yang punya peluang untuk nyodok ke empat besar. Apalagi Tottenham Hotspur yang memang permainannya nggak terlalu bagus, mengandalkan otot serangan balik. Nah, dia juga kalah kan sama Wolverhampton. Jadi saya pikir kalau untuk Tottenham Hotspur sama Aston, nah mungkin di Piala UEFA lah ya. Jadi peringkat 5, 6, 7 lah mungkin mereka akan bisa mencapai itu. Untuk pertandingan lainnya seperti Liverpool kemarin bisa menang 1-4, itu luar biasa. Itu memang eh, para pemainnya punya semangat untuk memperebutkan juara Liga Inggris yang akan diberikan ke pelatihnya, ke Klopp sebagai kado perpisahan. Nah, itu memang apalagi kembalinya Salah itu jauh banget. Permainannya MU itu Liverpool itu jauh banget kalau ada si Haaland seperti itu. Saya pikir ya untuk empat besar Liga Inggris ya tetap MCT, Arsenal, MU sama Liverpool. Nah, sekarang kan banyak isu tentang untuk pelatih yang bisa menggantikan Klopp. Jadi banyak isu yang mengatakan bahwa eh, pelatihnya eh, Leverkusen itu sangat cocok untuk menggantikan Klopp. Nah, saya pikir untuk saat ini selain Pep belum ada pelatih yang kelasnya hampir sama dengan Klopp. Jadi kalau untuk lebih baik saya pikir tidak ada. Nah, cuma namanya satu tim itu kan melatih sebuah klub sepak bola itu kan dari kedekatan dari pelatih dengan pemain, terus cara komunikasi, terus taktik yang ditampilkan bisa aja
Liverpool jauh lebih bagus dibanding eee, ditanganin Klopp, ya kan. Nah, tapi bisa juga lebih jelek gitu loh. Saya pikir kalau untuk pelatih-pelatih baru menangani satu tim, pasti jauh di bawah itulah. Pasti ya harus tunggu waktunya mungkin 1-2 tahun baru baru kelihatan hasil. Nah, semalam saya lihat lagi di TV, lihat di berita tentang Coach Sintayong. 99% bahkan 100% Sintayong sudah eh, akan pasti melatih timnas Indonesia lagi ke depan, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan. Nah, ini kabar baik buat kita sebagai pecinta sepak bola tanah air, terutama timnas kita. Timnas kita ini ditangani oleh Sintayong itu banyak banyak kemajuannya, perkembangannya, sedangkan kita di peringkat 150 sekian kan. Nah, sekarang kita sudah naik ke 142 atau 43. Jadi eh, hampir belasan tahun kita nggak pernah mencapai hasil yang lebih bagus, terutama eh, timnas utama ya. Jadi untuk Piala Asia ini bisa capai 16 besar itu kan jauh jauh dari perkiraan kita. Bahkan media luar aja mengatakan bahwa Indonesia ini tim yang paling lemah yang ikut di Piala Asia dengan Hong Kong. Jadi dua tim ini yang dianggap paling lemah. Nah, memang kita masuk ke grup neraka. Ada Vietnam, ada Jepang, ada Kuwait. Ada Irak. Jadi dari permainan di situ kita lihat Indonesia bisa meraih 3 poin. Indonesia bisa mendapatkan 3 poin itu tidak gampang. Butuh perjuangan yang sangat eh, sulit, butuh perjuangan yang pertandingan yang sangat melelahkan gitu kan. Nah, untuk Indonesia bisa masuk ke 16 besar kan banyak orang bilang begini. Indonesia ditolong sama Kirgistan kalau nggak salah. Jadi Oman tidak bisa menang gitu kan, maka kita masuk. Saya bilang enggak. Kita punya 3 poin. 3 poin itu yang kita dapat dengan susah payah. Terus kita juga selisih golnya, kita bisa mencetak 1 gol ke gawang Jepang, bisa 1 gol lagi ke gawang Irak, ya kan. Nah, itu luar biasa gitu loh. Jadi tanpa 1 gol itu Indonesia tidak akan masuk gitu. Nah, menurut saya sih kalau untuk Indonesia tetap dilatih sama Sintayong, ketua PSSI-nya Pak Erick Thohir, pasti Indonesia akan maju untuk sepak bolanya. Mungkin untuk Asia ya mungkin kita bisa eh, diseganin juga lah untuk beberapa tahun ke depan, apalagi sekarang banyak pemain naturalisasi yang punya kelas yang lebih bagus dibanding pemain-pemain kita di Liga 1 gitu kan. Nah, memang banyak mengatakan pemain Liga 1 ini sekarang udah pada deg-degan nih. Mungkin tidak akan masuk timnas karena banyak pemain naturalisasi gitu karena kalau menurut saya itu justru jauh lebih bagus supaya pemain Liga 1 ini bisa berjuang mati-matian untuk memperebutkan satu posisi di timnas seperti itu. Nah, untuk Sintayong ini kan sekarang dikasih fasilitas sangat luar biasa, dikasih mobil yang punya plat sekelas menteri lah seperti itu kan. Nah, kalau saya setuju-setuju aja gitu kan, setuju aja. Menurut saya nggak ada masalah. Yang penting dia merasa nyaman di Indonesia, dia merasa dia di servis dengan baik oleh Indonesia. Nah, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting memang satu yang harus dia fokus adalah untuk eh, belajar bahasa Indonesia supaya dia bisa berbicara bahasa Indonesia dengan pers, dengan pemainnya. Itu jauh lebih bagus seperti itu, jauh lebih bagus. Nah, memang banyak yang tidak suka dengan
Coach Sintayong seperti itu kan, saya pikir fair-fair saja, fair-fair saja. Saya juga awalnya saya pikir siapa Sintayong? Apakah dia bisa memberikan eh, kontribusi ke timnas kita? Ternyata memang sejak ditangani Sintayong, timnas kita jauh lebih bagus gitu loh. Jauh punya masa depan lebih baik gitu loh. Terutama pemain-pemain yang saat ini pemain kita Liga 1 kita yang bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Nah, seperti Pratama Arhan, eh, Ferdinand, ya kan. Nah, itu eh, mereka juga bisa mendapatkan pengalaman dari teman-teman timnas juga yang bermain di luar negeri atau yang naturalisasi. Saya pikir ya ini akan memberikan satu dampak bahwa pemain Liga 1 kita wajib berjuang. Contoh seperti striker kita Samantha. Nah, Samantha ini kalau menurut saya adalah striker yang haus gol, ya kan. Tapi memang di Piala Asia dia masih belum dapat kesempatan dari Coach Sintayong. Nah, mungkin Coach Sintayong punya taktik yang berbeda, mungkin dia merasa kurang cocok untuk menggunakan Samantha pada saat dia timnas melawan Jepang, melawan eh, Vietnam dan melawan Irak gitu karena apalagi pada saat melawan Australia ada juga informasi bahwa Samantha itu cedera, ya kan. Nah, satu hal yang positif akan memberikan kepada Samantha juga untuk berjuang bagaimana bisa lebih tajam supaya bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di timnas Indonesia. Nah, saya pikir jauh lebih bagus. Indonesia ini sekarang udah sangat berkembang gitu. Sangat berkembang, sepak bolanya sudah mulai ditakutin orang. Nah, ini kita jangan happy dulu. Karena ini kan baru permulaan, Pak Erik serius untuk memajukan sepak bola Indonesia beserta semua jajarannya PSSI. Nah, dengan eh, berkat dukungannya masyarakat Indonesia, memang eh, kita harus bangga Indonesia punya sepak bola yang mungkin beberapa tahun ke depan bisa berbicara banyak di Piala Asia. Apalagi kalau bisa masuk ke Piala Dunia gitu kan. Nah, untuk timnas U23 yang Piala Asia di Qatar nanti saya pikir peluang tetap ada. Peluang tetap ada untuk mencapai prestasi. Di sini saya nggak bisa bilang apa masuk perempat besar atau perdelapan besar atau masuk ke final apalagi juara gitu loh. Nah, kalau memang pemain-pemain naturalisasi seperti Bagot, seperti Ivan Jenner, seperti Struijk, seperti Ferdinand. Nah, eh, kalau bisa kembali ke Indonesia untuk memperkuat timnas kita di U23, nah saya pikir peluang kita sangat besar. Sangat besar. Kita mungkin bisa melewati fase grup. Kita akan menghadapi kalau tidak salah Australia. Terus kalau tidak salah lagi ada Qatar. Kalau tidak salah lagi ada siapa lagi satu Vietnam atau apa saya kurang perhatikan itu. Nah, untuk peluang tetap ada, apalagi kalau istilahnya eh, 5 pemain kita yang naturalisasi itu bisa diizinkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Sedangkan kalau kita lihat dari Inggris kan kalau untuk Inggris memang eh, tidak ada di kalender FIFA, memang mereka punya hak atau klub-klub lain juga punya hak untuk mempertahankan pemainnya gitu loh. Tapi ya semoga aja Pak Erik bisa melakukan mediasi atau pendekatan atau musyawarah mufakat supaya pemain kita itu bisa kembali untuk memperkuat merah putih. Nah, kita berharap aja semoga di timnas U23 Piala Asia ini kita bisa berbicara banyak, kita menilai hasil maksimal, apapun hasilnya kita banggalah sama timnas
Indonesia kita. Jadi untuk video kali ini sampai di sini aja. Kita akan ketemu lagi di video besok ya. Kita ketemu lagi di video besok. Sampai jumpa. Ciao.